Halo, Assalamualaikum. Bintang kelas hadir lagi. Kali ini saya akan melanjutkan membahas buku Matematika kelas 9 bab 2 yaitu persamaan dan fungsi kuadrat. Ini yang saya bahas mulai di halaman 105, kegiatan 3, menentukan fungsi kuadrat dari beberapa informasi. Disimak ya, Dek ya. Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca dulu. Pada kegiatan ini, kamu akan mempelajari dan menganalisis cara menentukan fungsi kuadrat dari beberapa informasi. Informasinya adalah sebagai berikut. A. Titik potong dengan sumbu X. B. Titik potong dengan sumbu Y. C. Titik puncak dan sumbu simetri. D. Beberapa titik koordinat yang dilalui fungsi kuadrat tersebut. Berdasarkan kegiatan 1 dan 2, kamu masih belum bisa menentukan fungsi kuadrat jika hanya diketahui satu informasi dari 4 informasi di atas. Jadi harus ada beberapa informasi ya. Kalau hanya salah satu informasi dari 4 ini yang diketahui, berarti belum bisa ditentukan fungsi kuadratnya. Kayak gitu. Nah, kita lanjutkan di halaman 106. Dibahas yang nomor 1, jika diketahui 3 koordinat berbeda. Jadi kalau yang diketahui adalah 3 koordinat berbeda, ini kita sudah dapat menentukan fungsi kuadratnya, gitu deh. Pokoknya janji ada 3 koordinat yang berbeda diketahui ya, berarti bisa dikerjakan. Cara mengerjakannya begini, di sini dikasih contoh sekalian kita lengkapi yang ada titik-titiknya ya. Ini, perhatikan gambar di samping. Misalkan terdapat suatu fungsi kuadrat yang grafiknya melalui 3 koordinat berbeda, yaitu 0,1, 1,3, dan 2,7. Apakah kamu dapat menentukan fungsi kuadrat berdasarkan 3 koordinat yang diketahui dan bagaimana caranya? Jawabannya iya ya, kita dapat mengetahui atau kita dapat menentukan fungsi kuadrat berdasarkan 3 koordinat yang diketahui. Nah, bagaimana caranya? Ini dia. Perhatikan langkah-langkah berikut. Langkah yang pertama, misalkan fungsi kuadratnya adalah fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Jadi permisalannya selalu seperti ini ya. Tugas kita mencari nilai a, nilai b, dan nilai c. Nanti kalau nilai a, b, dan c ini sudah ketemu, maka fungsi kuadratnya otomatis ketemu. Kayak gitu. Nah, kemudian cara menentukannya gimana? Ini dia langkah yang B. Karena melewati koordinat 0,1, 1,3, dan 2,7 diperolehlah ini F0 sama dengan 3. Ini Kak Sari ralat ya Dek ya. Harusnya F0 itu sama dengan 1. Ini, kalau X-nya diganti 0, nanti ketemunya adalah 1. Jadi bukan 3. Ini dicoret aja ya, diganti angka 1. Kemudian F1 sama dengan 3. Ini, kalau X-nya diganti 1, maka nanti Y-nya ketemu 3, kayak gitu ya. Kemudian F2 sama dengan 7. Nih ya, X-nya diganti 2, nanti ketemunya 7, gitu. Oke, kita lanjutkan bawahnya. Nah, selanjutnya ini masing-masing dari nilai tadi F0 sama dengan 1 ya. Kemudian F1 sama dengan 3. Ini F0 sama dengan 1, F1 sama dengan 3, dan nih F2 sama dengan 7 dibuat seperti ini, dieliminasi dan disubstitusi. Nanti akan ketemu. Nah, langkah mengeliminasi dan substitusi ini yang 3 macam ini Kak Sari bantu tulis ulang ya supaya kalian paham langkah-langkahnya. Oke? Kayak gini, Dek. Yang pertama, nih ya, F0 sama dengan 1. Ya, dari sini F0 sama dengan 1. Nah, dapatnya dari titik koordinat ini 0,1. F0 sama dengan 1, kemudian F0-nya itu kita tulis AX kuadrat ini nih, AX kuadrat plus BX plus C. Gitu. Sama dengan 1. Nah, X-nya ini kita ganti dengan 0. Menjadi A kali 0 kuadrat ditambah B kali 0 gitu, ditambah C. Sama dengan 1. 0 kuadrat kan 0. A dikali 0 nanti hasilnya pasti 0 gitu ya. Ditambah B dikali 0 juga hasilnya pasti 0 ya. Angka bilangan berapapun kalau dikali 0 kan hasilnya selalu 0 gitu. Terus ditambah C sama dengan 1. 0 ditambah 0, 0 ya Dek. Ditambah C, ya C ya. Berarti C sama dengan 1. Nah, dari situlah ketemu C sama dengan 1.
Lagi, berarti ini sudah bisa ditulis fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus 1. Kenapa? Karena c-nya sudah ketemu 1. Kita tulis di sini ya. Fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus 1. Nah, ini sudah satu langkah nih. Kan tugas kita intinya adalah mencari nilai A, B, dan C. Nah, alhamdulillah C-nya sudah ketemu. Sekarang tugas kita mencari nilai A dan B. Mencari nilai A dan B, kita lanjutkan dulu langkahnya. Tadi F0 sama dengan 1 kan? Sekarang yang ini F1 sama dengan 3 ya. Sama aja caranya. Yuk dimasukkan. F1 sama dengan 3. Tahu kan 1 dan 3-nya dari mana? Dari yang diketahui ini nih, Dek. 1,3. Ya, F1 sama dengan 3. Terus masukkan lagi, samaan dengan atasnya ini ya. AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 3. Oke, nah berarti X-nya selalu diganti dengan angka yang di dalam kurung ini, yaitu angka 1. Berarti A kali 1 kuadrat ditambah B kali 1 ditambah C. Nah, C-nya tadi kita udah tahu dong, C-nya yaitu 1. Langsung masukin sini 1. Sama dengan 3. Oke, yuk 1 kuadrat adalah 1. A dikali 1 berapa? Ya tetap A, bener kan? Ditambah B kali 1 ya tetap B ya. Ditambah 1 sama dengan 3. Kayak gini. Nah, kalau satunya ini kita pindah ruas ke kanan boleh ya. Berarti yang di sini tinggal A tambah B saja sama dengan 3. Positif satunya bawa ke sini D menjadi negatif 1. Sehingga ketemulah A tambah B sama dengan 3 kurangi 1 berapa? 2. Nah, ini kita simpan dulu ya. Ini kita simpan. Nanti kita eliminasi dengan persamaan yang satu lagi. Persamaan yang mana, Kak? Persamaan yang ini, terakhir. F2 sama dengan 7. Kita masukkan ya. F2 sama dengan 7. Sama aja langkahnya kayak yang sebelumnya tuh. F2 sama dengan 7. Oke, kita masukkan ya. AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan berapa? 7. Gitu. X-nya selalu ganti dengan angka 2. Pokoknya yang di dalam kurung ini. Berarti A kali 2 kuadrat tambah B kali 2 tambah C. C masih ingat ya? C tadi nilainya adalah 1. Langsung masukin aja. 1 sama dengan 7. Yuk kita hitung. 2 kuadrat adalah 4. A kali 4 ya 4A. Gitu kan. Ditambah B kali 2 ya 2B. Nah, ditambah 1 sama dengan 7. Oke, ini positif satunya bawa ke sana aja ke kanan ya. Digabungkan dengan 7. Berarti ini tersisa 4A tambah 2B sama dengan 7. Ini positif 1 pindah ke sini menjadi negatif 1. Sehingga 4A tambah 2B sama dengan berapa, Dek? 7 kurangi 1 adalah 6. Nah, ini mau disederhanakan boleh ya. Ini ada angka 4, ini ada angka 2, sini ada angka 6. Kan masing-masing punya faktor 2. Jadi kita sederhanakan aja boleh. Semuanya dibagi dengan 2. Bagi 2. Yuk, 4A bagi 2 menjadi 2A. Tambah 2B bagi 2 menjadi B saja atau 1B. 1B itu kan nulisnya B saja. Boleh ya nih. 2-nya dibagi 2 kan habis ya. Habis itu maksudnya 1. Oke. Intinya 2B dibagi 2 adalah B. Ya. 4A dibagi 2 adalah 2A. Kalian udah paham itu. Udah kelas 9 kan udah pinter banget. Sama dengan ini 6-nya juga harus dibagi 2. 6 bagi 2 adalah 3. Oke, nah ini menjadi persamaan berikutnya. Dua persamaan ini nih yang Kak Sari kasih tanda ini tadi ya. Anggap saja ini sebagai persamaan 1. Yang sini sebagai persamaan 2. Hayu kita eliminasi supaya nanti ketemu nilai A dan B-nya. Ya, persamaan 1 dan persamaan 2 kita salin di belakang sini ya. Yang persamaan 1 ini nulisnya, Dek. Dari persamaan 1 dan persamaan 2 nanti akan diperoleh. Yuk, yang persamaan 1 A tambah B sama dengan berapa ya? Mana tadi? Ini. A tambah B sama dengan 2. Salin. Nah, persamaan 2-nya, ini Kak Sari takut salah. 2A tambah B sama dengan 3 ya. 2A tambah B sama dengan 3.
Nah, gini boleh kita kurangkan ya, kita kurangi aja. Nanti ini B dikurangi B nanti habis ya. Nah, Kak Sari mengurangkannya bukan yang atas dikurangi yang bawah ya, Dek ya, tapi langsung aja yang bawah dikurangi yang atas. Boleh kok kayak gitu. Nanti kalau guru kalian keberatan ya udah kalian nguranginya dari atas dikurangi bawah. Yaudah deh, ikut normalnya aja deh, atas kurangi bawah Kak Sari. Oke, yuk. A kurangi 2A. A itu maksudnya adalah 1A. Ya, 1A dikurangi 2A. 1 apel dikurangi 2 apel. Berapa apelnya? Negatif 1 apel. Terus B dikurangi B, ya habis. Ya, sama dengan 2 dikurangi 3. 2 dikurangi 3 adalah negatif 1. Nih, negatif 1A sama dengan 1. Berarti A-nya sama dengan berapa dong? Ya, negatif 1 dibagi dengan negatif 1. Berarti A-nya ketemu sama dengan 1 ya. Negatif 1 bagi negatif 1 adalah 1. Tuh, kalau kita cek negatif 1 kali A sama dengan negatif 1. A-nya diganti angka 1, bener dong. Negatif 1 kali 1 sama dengan negatif 1. Nah, A-nya sudah ketemu, yaitu 1. Sekarang kita mencari nilai B-nya ya. Karena A sama dengan 1, maka masukkan ke persamaan yang ini. A tambah B sama dengan 2. Nah ya, persamaan yang ini tadi. A tambah B sama dengan 2. Oke, A-nya 1, nanti B-nya ketemu. Berapa? Dilihat aja udah bisa ya. 1 ditambah berapa yang hasilnya 2? Tentu saja 1. Jadi B-nya nilainya juga 1. Nulisnya gini, karena A sama dengan 1, maka A tambah B sama dengan 2. Masukkan A-nya angka 1. 1 tambah B sama dengan 2. Nah, B sama dengan 2, ini positif 1 pindah ke sini menjadi negatif 1, sehingga ketemulah B sama dengan 2 kurangi 1 adalah 1. Dah, intinya sudah ketemu. B-nya ada, 1. A-nya ada, juga 1. Tadi C-nya juga ada. C-nya juga 1. Kebetulan aja ini semuanya 1, 1, 1. Berarti fungsi kuadratnya sudah kita ketemuin ini. Tinggal nulis aja. Maka fx yang tadinya ax kuadrat plus bx plus c, sekarang bisa kita masukkan angkanya menjadi A-nya 1 ya, berarti 1x kuadrat ditambah B-nya juga 1, 1x ditambah C-nya juga 1. Nah, penulisan seperti ini tidak lazim, Dek. Biasanya kalau ada angka 1 di depan variabel, itu angka satunya nggak usah ditulis ya. Jadi langsung aja ini nulisnya x kuadrat ditambah x gitu ditambah 1. Ini dia. Nah, kita lihat di buku. Di buku ada yang belum terisi. Ada yang belum terisi. Ini bagian poin C, dengan mensubstitusi A sama dengan 2 min B ke persamaan 2 diperoleh B-nya sama dengan 1. Dari hasil C diperoleh A-nya sama dengan 1 ya. Sehingga fungsi kuadrat yang memenuhi adalah fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c sama dengan x kuadrat plus x plus 1. Ini langkah-langkahnya persis mirip sama punyanya Kak Sari dari awal sampai akhir tadi. Ya, sama persis kok. C-nya juga ketemu 1 ya. A-nya juga ketemu 1, B-nya juga ketemu 1. Kalau di buku barangkali agak membingungkan. Nanti kalian boleh bandingkan ya, baca dulu yang di sini. Nah, terus dimasukkan langkah-langkahnya ya. Nanti akan ketemu B-nya 1, A-nya 1 dan C-nya juga 1 tadi ya. Maka fungsi kuadratnya adalah x kuadrat tambah x tambah 1. Oke, sekarang kita simpulkan. Bawahnya itu ada, ayo kita simpulkan. Yuk. Ini dia, jika grafik fungsi kuadrat fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c melalui titik koordinat p, q, diperoleh hubungan apa? Ini seperti ini tadi nih, Dek. Nih, f0 sama dengan 1. 0-nya itu sebagai p, satunya itu sebagai Q, maksudnya gitu. Atau ini F1 sama dengan 3, satunya ini sebagai P, 3-nya ini sebagai Q, begitu. Atau juga ini F2 sama dengan 7 ya, 2-nya ini dimisalkannya sebagai P, 7-nya ini sebagai Q. Berarti hubungannya apa? Hubungannya gini, F dalam kurung P selalu sama dengan Q kalau titiknya P, Q.
gitu. Jadi ini isinya hanya gini aja ya, FP sama dengan Q. Oke, intinya kalau kita disuruh menentukan fungsi kuadrat yang diketahui 3 koordinat berbeda, selalu gunakan hubungan kayak gini, FP sama dengan Q. Ya deh ya. Oke, kita lanjut ke halaman berikutnya, halaman 107. Yuk, kalau kalian di tengah-tengah pembahasan ini ada yang mau ditanyakan, boleh ya di kolom komentar, tanyakan aja. Sebaiknya kasih tahu Kak Sari di menit keberapa yang membingungkan gitu. Nanti coba Kak Sari bantu bahas sebisanya. Kenapa sebisanya? Karena di kolom komentar itu terbatas ya. Kak Sari nggak bisa bahas banyak di sana, nggak bisa tulis-tulis juga ya kan. Nah, yang nggak terbatas itu di mana? Di grup. Ya, gabung aja di grupnya Kak Sari yuk. Yang udah kelas 9 hampir lulus ini nggak apa-apa. Chat aja ke nomornya Kak Sari di 081 456 10 9 8 7 0 ya. Nanti Kak Sari bantu cara gabungnya, gratis. Oke, yuk kita lanjut dulu ke halaman 107. Nomor 2, nah sekarang informasinya, jika diketahui titik potong dengan sumbu X dan sumbu Y. Oke, kalau nomor 1 tadi informasi yang diberikan adalah diketahui 3 koordinat yang dilalui gitu kan. Nah sekarang yang diketahuinya adalah titik potong dengan sumbu X dan dengan sumbu Y. Titik potong dengan sumbu X itu yang ini ya, yang memotong sumbu X. Nah titik potong dengan sumbu Y itu yang di sini deh ya, memotong sumbu Y ini. Oke, kita baca dulu. Perhatikan gambar di samping. Misalkan terdapat suatu grafik fungsi kuadrat yang memotong sumbu X di 1,0 ini dan 4,0 di sini. Fungsi kuadrat tersebut juga memotong sumbu Y di 0, -4 di sini. Oke, apakah kamu sudah bisa menentukan fungsi kuadratnya? Yes, sudah bisa. Kalau informasinya seperti ini sudah bisa. Bagaimana caranya? Nah, ini caranya, perhatikan langkah-langkah berikut ini ya. Yuk. Langkah pertama, kita lagi-lagi harus memisalkan fungsi kuadratnya adalah fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Tugas kita sama, yaitu menentukan nilai a, nilai b, dan nilai c. Oke, yang B, karena memotong sumbu X di 1,0 dan 4,0 dapat dituliskan fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c sama dengan a kali x kurangi berapa kali x kurangi berapa. Ini caranya gini, kalau memotong di sumbu X-nya itu 1,0 dan 4,0, maka angka 1 dan angka 4-nya inilah yang harus kita tulis ya. A dikali X kurangi 1 dikali X kurangi 4, kayak gitu deh. Jadi nanti kalau angkanya berbeda, misalnya di sini 2, di sini 5 gitu ya. Berarti A dikali X kurangi 2 dikali X kurangi 5. Misalnya gitu. Nanti ditambah latihan soal, kalian akan lebih mahir. Kak Sari janji ya. Oke, kita lanjut dulu. Ini sudah terisi ya. 1 dan 4. Kemudian yang C, karena memotong sumbu Y di 0, -4 diperoleh F0 sama dengan negatif 4. Kalau ini sih kayak yang nomor 1 tadi ya. Ini X-nya diganti 0, ketemunya negatif 4 ya. F0 sama dengan negatif 4. Sehingga dari sini F0 sama dengan A dikali, di sini. Kenapa ini diganti 0? Karena di sini X-nya diganti 0 juga. Perhatikan, ini tadi kan Fx, di sini bunyinya X ya. Nah, kalau di sini F0 berarti ini bunyinya 0 0. Dikurangi berapa? Dikurangi berapa, Kak? Sama persis dengan yang di sini ya. Kurangi 1, kurangi 4. Kayak gitu. Nah, dari sini kita operasikan di kertas aja ya biar jelas. Ini Kak Sari salin F0 sama dengan A kali 0 kurangi 1 kali 0 kurangi 4. Sama dengan A kali 0 kurangi 1. Berapa, Dek? Negatif 1. Kali 0 kurangi 4. 0 kurangi 4 adalah negatif 4. Gitu kan? Sama dengan A dikali negatif 1 dikali negatif 4. Ini aja dulu. Negatif 1 kali negatif 4 apa? Positif 4 ya. Negatif kali negatif itu positif. 1 kali 4 ya 4. Berarti A kali 4. Gitu. Tadi katanya F0-nya sama dengan berapa? Ini F0-nya sama dengan negatif 4. Tulis di sini. Nah, gitu. Oke. Negatif 4 sama dengan A kali 4. Kalau gitu kita mau menghitung nilai A-nya, caranya gimana? Ya, negatif 4 ini dibagi dengan 4.
gitu kan? Maka sudah ketemu nilai A adalah negatif 4 bagi 4, yaitu negatif 1. Yes, A-nya sudah ketemu. Nah, kalau A-nya sudah ketemu, untuk kasus yang seperti ini simple. Kita kembalikan lagi ke sini. Maaf, ke sini. Nih ya, A-nya sudah ketemu. A-nya yaitu negatif 1. Nih, Kak Sari salin ulang ya. A kali X kurangi 1 kali X kurangi 4. Yuk. Gini kan. Terus sama dengan A-nya kita ganti negatif 1 kali X kurangi 1 kali X kurangi 4. Oke. Nah, yang kita kalikan yang mana? Yang ini dulu, yang di dalam kurung kali dalam kurung dulu yuk. Negatif 1-nya tetap aja. Nah, yuk. X kali X adalah X kuadrat. X kali negatif 4 adalah negatif 4X. Negatif 1 kali X adalah negatif 1X. Gitu. Negatif 1 kali negatif 4 adalah positif 4. Nah, yuk kita rapikan ya. Negatif satunya tulis dulu dikali ini X kuadratnya tulis ulang. Nah, ini deh, ini ada suku yang sejenis. Negatif 4X digabung dengan negatif 1X, jadinya negatif 5X kan, terus ditambah 4. Udah, negatif 1 dikali ini semua sama dengan apa? Kan kalau dikali dengan negatif 1 itu tandanya aja berganti ya, gini-gini. Negatif 1 kali X kuadrat adalah negatif X kuadrat. Negatif 1 kali negatif 5X ya. Negatif kali negatif positif. 1 kali 5 ya 5. Berarti 5X ya. Positif 5X. Lagi, negatif 1 kali positif 4, hasilnya adalah negatif 4. Sudah, jadi inilah fx yang diminta ya. Fx sama dengan negatif x kuadrat ditambah 5x dikurangi 4. Apakah boleh di sini tandanya negatif? Boleh. Kalian masih ingat kan? Kalau tandanya negatif gini, berarti nanti kurvanya akan terbuka ke mana? Ke atas atau ke bawah? Ke bawah ya. Gambarnya nanti kurang lebihnya kayak gini. Gitu. Ini kalau tandanya negatif di depannya gini. Nah, yuk coba kita lengkapi di bukunya. Nah, ya ini negatif 4 sama dengan A kali berapa tadi? Yang ini. Negatif 4 sama dengan A kali 4. Masukkan sini. Diperolehlah nilai A-nya adalah, kita udah ngitung tadi, negatif 1. Gitu. Dan fungsi kuadrat fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c sama dengan, langsung aja masukkan yang ini, negatif x kuadrat tambah 5x kurangi 4. Alhamdulillah ya, sudah selesai. Nah, bagian bawahnya ayo kita simpulkan, sekalian diisi aja ya. Yuk. Ini dia, jika grafik fungsi kuadrat fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c memotong sumbu x pada titik koordinat p, 0 dan q, 0, maka fungsi kuadrat tersebut dapat dituliskan menjadi fx sama dengan, kayak tadi, a dikali x kurangi sesuatu dikali X kurangi sesuatu. Nah, karena di sini P, 0 dan Q, 0, maka yang ini kita tulis P, yang di sini kita tulis Q, gitu. Ya, kemudian jika grafik fungsi kuadrat fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c memotong sumbu y pada titik koordinat 0, r, maka diperoleh f0 sama dengan apa? Ini kayak yang tadi. Yang ini nih dek, kasar ditunjukin, geser lagi. Nih. Karena memotong sumbu y di 0, negatif 4 diperoleh f0 sama dengan negatif 4. Nah, pada simpulan tadi memotong sumbu y di 0, r gitu diperoleh nanti f0 sama dengan r ya. Jadi menggantikan angka ini gitu. Ya, geser lagi. Nah, ini siap ya, karena ini 0, r berarti nanti F0 sama dengan apa? Ya sama dengan R-nya ini gitu. Tulis memang huruf R gitu jawabannya. Oke, terakhir dengan mensubstitusikan nilai X sama dengan 0 pada fungsi kuadrat Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C diperoleh F0 sama dengan apa? Yang berakibatnya apa? Oke, kan mensubstitusikan X sama dengan 0 pada fungsi ini ya. Berarti kita tulis
F0 itu sama dengan Y-nya ya. Nah, X-nya ini diganti 0. Tulis aja gini, A kali 0 kuadrat gitu ditambah B kali X-nya diganti 0 loh ya. 0 ditambah C kan, sehingga F0 sama dengan nih 0 kuadrat kan 0 nanti dikali A tetap 0 ya, ditambah B kali 0 juga 0 ya, ditambah C, berarti 0 tambah 0 tambah C, hasilnya apa? Hasilnya ya C gitu. Jadi F0 sama dengan C, yang berakibatnya apa? Di sini tadi ada F0 sama dengan R, satu lagi F0 sama dengan C. Berarti gimana dong? Nilai R sama dengan nilai C. Tulis di sini. Berakibat R sama dengan C. Gitu ya. Nah, nanti ini kalian gunakan untuk mengerjakan soal, Dek. Lama-lama akan nggak bingung, beneran, Dek. Jadi ini memang simpulan itu kadang-kadang membingungkan karena angka-angkanya diganti dengan huruf-huruf begini ya. Tetapi memang nanti kalau sudah banyak latihan soalnya, insya Allah ya akan paham dengan sendirinya. Memang harus banyak latihan soal, apalagi kelas 9 menjelang ujian akhir sekolah kan ya, harus diperkuat. Soalnya nanti pas SMP nih masih SMP, pas SMA ya masih dipakai, terutama yang SMA ya. Kalau yang SMK barangkali sedikit-sedikit aja ya. Harus banyak belajar ya. Belajarnya mau barengan sama Kak Sari boleh ya, sama teman-teman yang lain di dalam grup tadi aja. Yuk, silahkan ya dicatat nomornya, chat ke Kak Sari ya. Oke, sekarang kita lanjut aja dulu ke halaman 108. Sekarang yang diketahuinya adalah ini kondisi ketiga ya. Jika diketahui titik potong sumbu X dan titik puncaknya. Nah, tetap tugas kita menentukan fungsi kuadratnya. Di sini perhatikan gambar di samping. Terdapat suatu fungsi kuadrat yang memotong sumbu X di negatif 1,0. Titik puncak fungsi kuadrat tersebut berada di koordinat 1, negatif 4. Apakah kamu sudah bisa menentukan fungsi kuadratnya dan bagaimana caranya? Bisa ditentukan fungsi kuadratnya. Caranya gimana? Langkah pertama, letakkan dulu. Kita lihat dulu pada gambar ya. Negatif 1,0 itu mana? Ini. Kemudian titik puncaknya 1, negatif 4 itu mana? X-nya 1 di sini, Y-nya negatif 4 ada di bawah ya. Ini titik puncaknya ya, 1, negatif 4. Kemudian perhatikan langkah-langkah berikut. Yang A, misalkan fungsi kuadratnya adalah fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Ini normal aja, kita harus selalu memisalkan dengan gini, sehingga kita diminta untuk mencari nilai A, B, dan C-nya. Kemudian yang B, berdasarkan grafik di samping diperoleh sumbu simetri X sama dengan 1. Sumbu simetri itu yang ini, Dek, yang garis putus-putus ini. Kenapa tahu dia sumbu simetrinya X sama dengan 1? Iya, karena ini X-nya tadi di angka 1. Gitu kan, tinggal ditarik garis ke atas ke bawah aja nih, karena X-nya tadi angkanya adalah 1, dia kan dari 1, negatif 4 yang di sini ya. Nah, berarti ini 1, sumbu simetrinya 1 ya, X sama dengan 1. Kemudian berdasarkan sifat simetri, titik potong di sumbu X yang lain adalah hasil pencerminan koordinat negatif 1,0 terhadap garis X sama dengan 1, yakni koordinat dengan X sama dengan berapa. Intinya gini, kita disuruh mencerminkan titik yang ini terhadap sumbu simetri. Nah, pencerminan itu jaraknya harus sama. Cek dulu, dari negatif 1 ke 1 ini berapa langkah? Lihat, 1, 2 langkah. Maka ke kanan nanti juga harus 2 langkah. Gini, 1, 2. Nah, ini di angka berapa X-nya? Di angka 3. Ya udah, kita letakkan di sini. X sama dengan 3. Sehingga sekarang kita sudah punya 3 koordinat. Ini kalau Kak Sari lanjutkan gini. Nih gambarnya menjadi gitu ya, melalui 3,0. Sekarang koordinatnya jadi 3. Yang pertama negatif 1,0, 3,0, dan satu lagi yang ini 1, negatif 4. Tuh, kalau udah ada 3 titik kan seperti nomor 1 dan nomor 2 tadi, pasti bisa dikerjakan, pasti. Yuk kita lanjut ke langkah C dan D nya.
Ini dia yang C, sehingga fungsi kuadratnya dapat dinyatakan dengan fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c sama dengan a dikali x plus 1 dikali x kurangi berapa. Nah, x plus 1, angka satunya ini dari mana? Dari sini. Dari sini. Nah, ini kan negatif, Kak. Kok jadinya positif? Iya. Nih, Kak Sari tunjukin ya. Oh, satu lagi dulu yang ini. X kurangi berapa? Kuranginya yang ini. 3. Nih, kasih ditunjukin. Di sini aja deh ya, kecil aja kok. Ini sebenarnya gini, fx sama dengan a dikali x dikurangi sesuatu. Nggak kelihatan ya sayang ya. Yaudah deh, di kertas aja deh. Soalnya kemarin di video mana ya, di video tertentu Kak Sari lupa, ada yang request, Kak jangan nulis di kertas bukunya dong, nggak kelihatan gitu, silau. Langsung aja di kertas kosong biasa gitu. Oke, ini Kak Sari turutin ya. Nih ya, dari sini ini Kak Sari catat ulang ya, fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c gitu, sama dengan yang ini di bawah sini ya dek. Oke, a dikali, nah ini sebenarnya nulisnya gini, x kurangi apa dikali x kurangi apa, persis kayak langkah nomor 2 tadi ya. Nah, karena di sini melalui titiknya negatif 1,0 dan 3,0, maka nulisnya gini, A kali X kurangi negatif 1. Dari angka ini, negatif 1. Dikali X kurangi yang ini, 3. Gitu loh. Oke, nah sama dengan A dikali X, ini perhatikan. Ada tanda kurang, kalau berdekatan dengan kurang itu nyetrum, menjadi sebuah tanda tambah. Nah, tambah 1, itu. Ya, dikalinya ini X kurangi 3, tetap. Dari sini asalnya, makanya di buku A dikali X plus 1 dikali X min 3 gitu. Ini ya, udah kan? Sudah terjawab sudah dari mana asal X plus 1 ini. Dan titik-titiknya juga sudah terisi, yaitu X min 3 itu ya. Kita lanjutkan lagi yang D. Karena titik puncak berada di 1, negatif 4, maka diperoleh F1 sama dengan negatif 4. Jelas nih, kalau X-nya diganti 1, ketemunya adalah negatif 4. Kayak gitu ya. Terus dimasukkan F1 sama dengan A dikali 1 plus 1 dikali 1 kurangi berapa? Kayak tadi lagi deh. Nih kalau X-nya, ini kan dari tadi kan X ya. Kalau X-nya diganti dengan angka 1, maka X yang di sini, oke, terlihat ya, juga harus diganti angka 1. Nah, kesininya tetap X plus 1, karena X-nya diganti angka 1, ya 1 plus 1 dikali X min 3. 1 min 3. Gitu. Kemudian F1-nya tadi nilainya adalah negatif 4, makanya di sini tertulis negatif 4 sama dengan A dikali apa? 1 tambah 1 adalah 2, dikali lagi 1 kurangi 3 adalah min 2. Nah, ini kalau dilanjutkan, min 4 sama dengan A kali 2 kali min 2, hasilnya nanti kayak gini. Min 4 sama dengan A kali 2 kali min 2. Oke, berarti min 4 sama dengan A kali, nih 2 kali min 2 berapa? Min 4. Ya, maka nilai A-nya sama dengan min 4 yang ini dibagi dengan min 4 yang dari sana. Berapa min 4 bagi min 4? 1. Berarti A sama dengan 1. Udah ketemu. Maka diperolehlah nilai A-nya adalah 1 dan fungsi kuadratnya adalah, nah kalau A-nya sudah ketemu 1, masuk ke sini. Ya, ini kita masukkan, terus nanti ketemulah fungsi kuadratnya. Yuk, Kak Sari salin ulang yang dikotakin itu ya. A atau dari fx gini. Nah, di sini sorry. Fx sama dengan A kali X plus 1 kali X min 3. Berarti sama dengan A-nya angka 1, oke, dikali X plus 1 kali X min 3 gitu. Oke, sama dengan 1 kali, ini dikali ya, buka kurungnya ya. X kali X adalah X kuadrat. X kali negatif 3 adalah negatif 3X. Positif 1 kali X adalah positif 1X. Positif 1 kali negatif 3 adalah negatif 3.
Oke, sama dengan 1 dikali X kuadratnya tetap. Nah, ini ada negatif 3, ada positif 1 ya. Negatif 3 tambah 1 adalah negatif 2. Ada X-nya. Berarti negatif 2X. Terus dikurangi 3. 1 dikali X kuadrat apa? Ya tetap X kuadrat. 1 dikali negatif 2X ya tetap negatif 2X. 1 dikali negatif 3 ya tetap negatif 3. Ini dia fungsi kuadrat yang diminta. Ketemu, tinggal kita masukkan ya. X kuadrat kurangi 2X kurangi 3. Yuk. Oke, alhamdulillah. Nah, terakhir bawahnya itu ada, ayo kita simpulkan ya, kita isi sekalian. Ini dia, jika fungsi kuadrat Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C memiliki titik puncak pada titik koordinat S, T, maka sumbu simetri fungsi kuadrat tersebut adalah garis X sama dengan apa? Langsung aja lihat angka di sini pada titik puncaknya. Inilah ya garisnya, berarti X sama dengan S. Kayak gitu. Nah, kalau yang punya kita tadi X sama dengan 1. Karena titik puncaknya itu 1, negatif 4. Nih, Kak Sari tunjukin. Nih, yang di sini nih, titik puncaknya ya. Titik puncaknya kan 1, negatif 4. Anggap aja ini satunya sebagai S, negatif 4-nya ini sebagai T. Maka sumbu simetrinya adalah X sama dengan 1. Pokoknya angka yang di depan ini ya, sebagai sumbu simetrinya. Jelas ya? Oke, kita lanjutkan ke halaman 109. Ini nomor 4-nya, jika diketahui titik potong sumbu Y dan titik puncaknya. Nah, gitu. Ya, perhatikan gambar di samping. Terdapat suatu fungsi kuadrat yang memotong sumbu Y di 0,3. Ini dia ya titiknya. 0,3 itu di sini. Titik puncak fungsi kuadrat tersebut berada di koordinat negatif 2,1. Ini dia, X-nya negatif 2, Y-nya 1. Ada di sini ya, titik puncaknya. Kemudian, apakah kamu sudah bisa menentukan fungsi kuadratnya? Bisa. Dan bagaimana caranya? Ini caranya, langkah-langkahnya sudah dijabarkan. Kita baca dulu ya. Untuk yang A, permisalan lagi seperti biasa. Misalkan fungsi kuadratnya adalah fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Oke. Kemudian yang B, berdasarkan grafik di samping diperoleh sumbu simetri X sama dengan negatif 2. Kok tahu? Iya, karena kan puncaknya di sini. Dari puncak ini langsung tarik garis ke atas ke bawah ya. Ketemulah X-nya negatif 2. Maka sumbu simetrinya X sama dengan negatif 2. Terus berdasarkan sifat simetri, jika titik 0,3, titik yang ini tadi, dicerminkan terhadap garis X sama dengan negatif 2, ini cerminnya, diperolehlah koordinat berapa, berapa. Ini Kak Sari bantu ya. Caranya gini, Dek. Dari titik ini dicerminkan ke sini. Itu kita lihat jaraknya ya. Jaraknya nih melangkahnya berapa langkah nih? 2 langkah ya. 1, 2. Kok tahu, Kak? Ini Kak Sari melangkah dari sini juga bisa nih. 1, 2. Tuh. Sama, karena ini jaraknya 2 langkah, berarti dari cermin ke sana juga harus 2 langkah ya. 1, 2. Nah, di titik berapa itu? Coba kita lihat. Kalau ke sini ditarik garis, ini negatif 3. Oh, berarti di sini kalau ditarik garis ya jelas angkanya adalah negatif 4. Negatif 4, berapa? Kalau Y-nya ya sama tingginya dengan ini, 3 ya. Berarti titik satu laginya adalah negatif 4,3. Oke, paham ya sayang ya? Kita tulis koordinatnya negatif 4,3. Dilanjutkan yang C. Ini, sehingga grafik fungsi kuadrat tersebut melalui 3 titik koordinat, yaitu 0,3, jelas yang di sini, negatif 2,1 yang ini, dan satu lagi yang barusan, di sini ya, negatif 4,3. Nah, kalau udah ada 3 titik kayak gini, maka dengan menggunakan cara seperti pada sub kegiatan 3.1 yang paling awal di video kita tadi, Dek, diperolehlah A-nya berapa, B-nya berapa, C-nya berapa. Kak Sari bantu ya. Kuncinya ini, 3 titik ini ya. Ini cara mengerjakannya persis seperti nomor 1 di awal video tadi. Kayak gini, Dek. Yuk. Oke, tadi pokoknya permisalannya selalu fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Ya, nah ini kita bikin 3 kali ya. Yang pertama f0 sama dengan 3. Berarti gini, f0 sama dengan 3. 3-nya boleh ditulis di sini aja.
Oke, nah ini karena X-nya diganti 0, X yang di sini semuanya diganti 0. Berarti A kali 0 kuadrat ditambah B kali 0 ditambah C. 0 kuadrat adalah 0. Kalau dikalikan dengan bilangan A, nanti hasilnya pasti juga tetap 0. Ditambah B kali 0 ya. 0 dikali bilangan berapapun hasilnya pasti 0. Ditambah C. 0 tambah 0 tambah C apa? Ya C saja ya. Berarti C-nya sama dengan 3. Yes, sudah ketemu. Karena C sama dengan 3, maka ini boleh kita tulis Fx sama dengan AX kuadrat plus BX plus 3. Yes. Oke, 2 langkah lagi. Sekarang ini dia. F-2 sama dengan 1. Yuk. F-2 sama dengan 1. Gini aja nulisnya ya. Kesininya ditulisnya kayak gini tadi. X kuadrat plus BX plus C ya. Gitu ya. Nah, sama dengan ini. Karena X-nya diganti negatif 2, X yang di sini juga diganti negatif 2. Nulisnya A kali negatif 2 kuadrat ditambah B kali negatif 2 ditambah C. C-nya karena kita sudah punya modal, udah tahu nilai C-nya adalah 3, langsung aja masukin sini 3. Oke, yuk kita hitung. Nih 1 sama dengan negatif 2 dikuadratkan itu positif 4 ya. A dikali positif 4 ya 4A. Terus positif B dikali negatif 2 ya negatif 2B. Terus ditambah 3. Nah, di sini Kasari mau memindahkan ya positif 3-nya ke sini. Menjadi gini, 1, ini kan positif 3. Kalau dipindah ke sini menjadi negatif 3. Nah, yang tersisa di sini adalah 4A kurangi 2B, gitu aja. 1 dikurangi 3 berapa, Dek? Negatif 2. Negatif 2 sama dengan 4A kurangi 2B. Lihat, di sini semuanya mengandung faktor 2. Berarti boleh Kasari sederhanakan. Lagi kita bagi dengan 2, gitu ya. Negatif 2 dibagi 2 adalah negatif 1. Sama dengan 4A dibagi 2 adalah 2A. Negatif 2B dibagi 2 adalah negatif B. Nah, ini kita simpan sebagai persamaan ke-1. Nanti kita eliminasi dengan persamaan kedua. Persamaan keduanya yang mana? Dari titik yang ketiga ini, negatif 4,3. Berarti F negatif 4 sama dengan 3. Ya, ini kayak gini tadi. Oke, tulis. F negatif 4 sama dengan 3. Gitu ya. AX kuadrat plus BX plus C. Sama dengan X-nya selalu ganti angka negatif 4 dalam hal ini. Berarti A kali negatif 4 dikuadratkan ditambah B kali negatif 4 ditambah C. C-nya kita sudah punya, yaitu 3. Tulis lagi 3. Oke, sama dengan negatif 4 dikuadratkan itu positif 16. Ya, A dikali positif 16 adalah 16A. Terus positif B dikali negatif 4 adalah negatif 4B ditambah 3. Kayak tadi, positif 3-nya ini mau Kasari pindah ke sana ya, digabungkan aja. Menjadi ini, tulis dulu 3 yang di sini. Nah, ini positif 3 kalau dibawa ke sini menjadi negatif 3. Terus 16A kurangi 4B-nya tetap. Oke, 3 dikurangi 3 berapa, Dek? 0 ya. 16A kurangi 4B-nya tetap. Dari sini ya. Nah, ini mau semuanya Kak Sari bagi dengan 4 aja ya. Karena biar sederhana. Nanti 0 dibagi 4 bisa. Berapa 0 bagi 4? Tetap 0 ya. 16 bagi 4 bisa, negatif 4 bagi 4 bisa. Yuk. Bagi 4. 0 bagi 4, 0. 16A bagi 4, 4A. Negatif 4B bagi 4, negatif B saja. Oke, ini sebagai persamaan yang kedua. Nah, dari persamaan 1 dan 2 kita eliminasi. Nanti akan ketemu nilai A dan B-nya. Yuk, Kak Sari pindah ya. 1 ini dan 2 ke kertas sebelah. Sebentar. Ini dia ya, dari persamaan 1
dari persamaan 1 dan persamaan 2 diperolehlah min 1 sama dengan 2A kurangi B dan 0 sama dengan 4A kurangi B. Kita eliminasi. Dieliminasi itu artinya dikurangi. Dari sini dulu, negatif 1 dikurangi 0, ya tetap negatif 1 ya. Terus 2A dikurangi 4A, 2 kurangi 4 berapa? Negatif 2. Karena 2A kurangi 4A berarti ya negatif 2A. Gitu. Terus negatif B dikurangi negatif B. Karena negatif B kalau dikurangi dengan negatif B ya habis. Nah, sehingga ketemulah negatif 1 sama dengan negatif 2A aja. Sehingga kalau mencari nilai A-nya sama dengan negatif 1 dibagi dengan ini, negatif 2. Negatif bagi negatif positif, tersisalah 1/2. Ya udah, berarti nilai A adalah 1/2. Yes. Kalau nilai A sudah ketemu, dimasukkan ke salah satu ini aja, nanti akan ketemu nilai B-nya ya. Gini, A sama dengan 1/2, maka Kak Sari masukinnya ke persamaan yang atas aja ya. Negatif 1 sama dengan 2A kurangi B. Yuk. Negatif 1 sama dengan 2 kali A-nya adalah setengah gitu, kurangi B. 2 kali setengah berapa, Dek? 1 ya. Berarti negatif 1 sama dengan 1 kurangi B. Nah, maka ini satunya Kak Sari pindah ke sini boleh ya. Negatif 1. Ini kan positif 1, pindah ke sini menjadi negatif 1. Kalau yang negatif 1 ini sih yang dari sini. Nggak bingung kan ya, Dek ya, pindah ruas. Dari kelas 7 loh udah diajarin loh. Ayo diingat-ingat lagi. Nah, di sini tersisa negatif B aja. Yuk, negatif 1 sama negatif 1 jadinya adalah negatif 2. Sama dengan negatif B. Oke, negatif B sama dengan negatif 2. Berarti kalau gitu B-nya sama dengan 2. Ya kan, kalau negatifnya sama-sama dihilangin, jadilah B sama dengan 2. Udah ketemu ya, kesimpulannya A-nya setengah, B-nya 2, dan C-nya ini 3. Maka terakhir bisa kita masukkan Fx sama dengan AX kuadrat plus BX plus C sama dengan A-nya adalah setengah, berarti setengah X kuadrat, B-nya adalah 2, berarti tambah 2X, C-nya adalah 3. Ini persamaan atau fungsi kuadrat yang diminta. Tinggal kita salin pada buku kita ya. Yuk. Sehingga ketemu nilai A adalah setengah, nilai B adalah 2, dan nilai C adalah 3. Sehingga didapatkan fungsi kuadratnya Fx sama dengan setengah X kuadrat ditambah 2X ditambah 3. Alhamdulillah ya, rampung sudah. Karena sudah selesai semua, Kak Sari mau undur diri dulu ya. Mudah-mudahan kalian tambah paham dengan penjelasannya Kak Sari ini. Dan sebelum pamit, Kak Sari mau pesen dong. Kalau kamu suka dengan video ini, silahkan di like, di komen, di share ke teman-teman yang juga membutuhkan. Dan yang belum subscribe, boleh subscribe. Kak Sari tunggu di grup ya sayang ya. Silahkan chat aja. Oke, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.